Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya mau coba sharing tentang cantik yang sebenarnya. Sebab saya dapati banyak anak-anak perempuan atau cewek ya, mereka merasa dirinya nggak cantik. Akibatnya jadi pesimis, akibatnya jadi rendah diri. Bahkan tidak sedikit dari mereka akhirnya hidupnya nggak jadi progres karena tidak percaya diri dengan hidupnya. Nah, di waktu yang baik ini saya coba berikan pandangan tentang cantik yang sebenarnya, dan aku percaya ini pasti akan sangat memberkati. Nah, mari kita buka firman Tuhan, satu ayat, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Alkitab bilang, firman Tuhan bilang bahwa kita dijadikan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, saya beritahukan dulu bahwa Allah itu mulia. Allah itu mulia, sangat-sangat mulia. Kalau Allah itu mulia, berarti kita sebenarnya juga mulia. Kenapa bisa demikian? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi gambar dan rupa kita seperti Tuhan. Jadi kita mulia, kita terhormat, kita terpuji bukan dari makeup yang kita pakai. Bukan. Tapi kita mulia, kita terpuji, kita terhormat karena itu status kita. Itu jati diri kita. Tanpa dipoles, tanpa di makeup, kita sudah mulia adanya. Kita sudah terhormat, sudah terpuji apa adanya, sudah cantik apa adanya. Bukan berarti salah makeup, bukan berarti salah dandan, tidak. Artinya didandan atau tidak didandan, dipuji atau tidak dipuji, dihormati atau tidak dihormati, kita sudah mulia apa adanya karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Manusia yang membuat penilaian itu ketika warna kulitnya, anggaplah bagi saya warna kulit itu semua baik, tapi anggaplah orang bilang bahwa hitam itu begini, putih itu begini. Orang bule mereka putih-putih, tapi mereka lebih suka kulitnya sawo matang. Tapi ada orang lebih suka warna putih. Banyak orang begitu. Jadi manusialah yang buat ukuran cantik itu dari warna kulit, ukuran cantik dari model rambut, dari model mata, dari tinggi badan. Manusialah yang buat begitu. Sementara Alkitab tidak bilang bahwa ciptaannya itu jelek. Alkitab bilang bahwa sangat baik yang diciptakan. Bahkan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. So, jangan ikutin pola atau ukuran yang dunia kenakan atasmu, apalagi itu ukurannya yang tidak baik. Nah, identitas yang benar akan menghasilkan kehidupan dan berkat yang benar. So, jadi cewek-cewek, perempuan yang nonton ini, identitasmu segambar, serupa dengan Tuhan. Kamu mulia apa adanya,
sebab engkau segambar dan serupa dengan Tuhan. Kemudian engkau cantik apa adanya. Engkau cantik apa adanya. Inilah identitasmu. Tidak peduli warna kulitmu, tidak peduli model matamu, tidak peduli tinggi badanmu, tidak peduli gelarmu. Kamu cantik apa adanya. Inilah identitasmu. Identitas yang benar akan menghasilkan kehidupan dan berkat yang benar. Jadi kalau prinsipmu benar, identitasmu benar, kehidupanmu benar. Tapi kalau salah identitasmu, maka kehidupanmu juga salah. So, saya sampaikan bahwa semua perempuan yang mendengar ini, engkau cantik apa adanya, engkau segambar dan serupa dengan Tuhan, dan engkau mulia apa adanya. Satu contoh kalau identitas kita bermasalah, kita merasa kita nggak cantik. Satu contoh saya berikan, Gideon. Siapa Gideon? Anak pengirik gandum, anak yang bukan konglomerat. Satu kali firman Tuhan datang, firman Tuhan bilang, Gideon pahlawan gagah perkasa. Dia bilang, siapa aku ini? Aku ini cuma anak pengirik gandum, kaumku yang paling kecil. Coba lihat, identitasnya bermasalah. Nah, kalau kita salah dalam beridentitas, maka kita susah mengaminkan rencana Tuhan yang besar atas kita. So, anak-anak cewek, anak-anak perempuan yang dengar ini, saya beritahu kamu itu cantik apa adanya. Itulah identitasmu. Kamu itu mulia apa adanya. Kamu itu terhormat apa adanya. Itulah identitasmu. Jadi saya bagikan ada satu statement yang baik sekali, yang bagus sekali. Saya berdua ini melekat di pikiran kita. Statement ini sangat bagus. Statement ini berkata begini, cantik itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Saya ulang statement ini. Cantik itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki itu ganteng. Jadi selama kamu perempuan, maka kamu itu cantik. Selama kamu perempuan, kamu itu cantik. Jadi kalau kamu perempuan, jelas kamu cantik. Tolong simpan baik-baik di lubuk hatimu yang paling dalam. Kamu cantik karena kamu perempuan. Nah, kemudian cantik berikutnya adalah, bagi saya cantik yang sesungguhnya bukan rupa, bukan penampilan, tapi bagi saya seorang perempuan yang cantik terlihat dari aktivitasnya, terlihat dari perbuatannya. Jadi apa yang sedang dia kerjakan, apa yang sedang dia lakukan, itu menunjukkan kecantikan yang sesungguhnya. Kalau dia produktif, kalau dia bersosial tinggi, kalau dia suka menolong, kalau dia suka ngebantu, kalau dia memberikan masukan. Di Alkitab bilang bahwa perempuan itu adalah penolong. Selama itu yang dia kerjakan, dia menolong, aktivitasnya baik, kegiatannya baik, maka bagi saya perempuan yang cantik adalah perempuan yang punya aktivitas kegiatan yang baik dan benar. Percuma hidung mancung, mata bagus, atau rambut tebal, percuma, atau tinggi, percuma. Tapi kalau aktivitasnya gosipin orang, fitnah orang, terus maki-maki orang, bagi saya kecantikan yang model begini hanya karena hidungnya, hanya karena rambutnya, ini kecantikan yang tidak punya nilai. Tapi kecantikan yang sesungguhnya itu lahir dari perbuatan dan aktivitasnya. Dan saya berharap
Anda punya aktivitas yang benar, aktivitas yang membangun, punya empati yang tinggi, punya simpatik yang tinggi, dan Anda suka ngebantu orang. Itulah definisi bahwa perempuan yang cantik itu seperti itu. Inner beauty. Inner beauty. Itulah kecantikan. Nah, kalau hanya karena hidung mancung, kulit warna apa, tinggi badan, percaya saya deh, ketika Anda menikah, itu nggak melahirkan damai sejahtera, itu nggak melahirkan sukacita, itu nggak melahirkan kebahagiaan. Kalau Anda nanti menikah, wanita yang cantik itu, yang membuat rumah tanggamu damai sejahtera, sukacita dan bahagia, itu bukan rupa kamu, tapi karaktermu. Kalau kamu jadi penolong, kamu ngebantu, kamu empatik, kamu simpatik, kamu murah hati, maka ada damai sejahtera itu di rumah tangganya. Tapi begitu karaktermu buruk, suami takut pulang, terus anak-anak takut sama kamu, maka bagi saya mau semancung apapun, mau setinggi apapun, mau seputih apapun, mau apapun, bagi saya dia gagal sebagai perempuan yang cantik. Sebab cantik itu perbuatan dan aktivitasnya. Dan kemudian cantik itu adalah takut Tuhan. Saya ulang, cantik itu adalah takut Tuhan. Apakah kamu takut Tuhan? Apakah kamu mengasihi Tuhan? Kalau kamu takut Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, maka dengan otomatis Tuhan yang ada di dalam kamu akan terpancar di luar. Orang lain terberkati, orang lain sukacita. Begitu kamu gak datang sehari saja, orang langsung bilang, oh rindu lo, kangen lo sama dia. Karena apa? Karaktermu bagus, sifatmu bagus. Karena apa? Kamu takut Tuhan. Cuman yang mengerikan adalah sudah tidak datang berbulan-bulan, sudah tidak ketemu berbulan-bulan, orang bilang, puji Tuhan, tidak ketemu sama itu orang. Berarti karakternya buruk banget tuh. Sekalipun hidungnya mau semancung apa, badannya mau bagaimanapun, kalau begitu, udah deh, jelek banget sudah. So, cantik itu adalah takut Tuhan. Apakah kamu takut Tuhan? Dan yang terakhir, cantik adalah dia yang suka menolong. Dia yang suka menolong, atau yang sering dikatakan sepadan. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata sepadan di situ bukan sama-sama kulitnya putih, bukan sama-sama gelarnya S1. Kata sepadan di situ bukan sesama suku, sama rasnya, bukan. Kata sepadan di situ artinya ada saling tolong menolong di situ. Makanya saya selalu bilang, hubungan yang sehat, hubungan yang baik bukan saling menuntut, tapi saling membangun, saling menolong, saling menguatkan, saling memberi semangat. Itulah sepadan. So, perempuan yang cantik adalah seperti firman Tuhan, dia penolong, bukan perongrong. So, apakah Anda punya gaya hidup yang menolong? Kalau kamu suka menolong, kamu adalah perempuan yang cantik sesungguhnya. So, ini yang boleh saya bagikan, sederhana sekali. Perempuan cantik itu adalah statusmu, oke? Terus yang kemudian, cantik itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki ganteng. Jadi kalau kamu perempuan, kamu itu cantik. Katakan amin. Terus yang ketiga,
cantik itu adalah perbuatannya, aktivitasnya. Jadi kalau aktivitasmu benar, aktivitasmu membangun, aktivitasmu sosial, kamu suka menolong, kamu adalah cantik yang sesungguhnya. Yang keempat, cantik itu adalah takut Tuhan. Kamu mengasihi Tuhan, kamu mencintai firman-Nya, kamu ikuti apa yang Tuhan mau, kamu menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah cantik yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah cantik itu adalah penolong, bukan perongrong. Jadi kalau kamu punya ini, kamu adalah cantik. Dan aku berdoa kecantikanmu akan terpancar, bersinar, sampai semua orang damai sejahtera ketemu kamu, sampai semua orang sukacita ketemu kamu, sampai semua orang bahagia ketemu kamu. Hei para perempuan, dengarkan saya, kamu cantik apa adanya. Itulah statusmu. Cantik adalah wanita. Cantik adalah perbuatannya, aktivitasnya. Cantik adalah takut Tuhan. Dan yang terakhir, cantik adalah penolong. Dan ini yang boleh saya sharingkan. Intinya adalah semua perempuan, kalau dia masih perempuan, dia cantik. Dan yang paling penting, bukan hanya status perempuan dia cantik, tapi keempat hal tadi, itu yang paling penting. Aktivitasnya, takut Tuhan, penolong, dan ini yang paling penting, dia suka ngebantu, empatik tinggi, penuh belas kasihan. Itulah perempuan yang cantik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.